Konflik di Gaza hampir menemui titik terang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengajukan proposal baru untuk mengakhiri perang yang telah bergulir hampir 2 tahun itu. Proposal ini mencakup pembebasan sandera, pelucutan senjata Hamas, hingga pembangunan ekonomi jangka panjang bagi warga Gaza. Rencana ini tampak seperti solusi menyeluruh. Namun di balik tawaran tersebut, apa keuntungan yang sebenarnya bisa diperoleh Israel dan Hamas dari proposal baru itu? Simak selengkapnya dalam video berikut. Rencana yang ditawarkan Trump dan Netanyahu dinilai sebagai salah satu proposal paling menyeluruh untuk mengakhiri konflik Gaza sejak pecah pada Oktober 2023. Dokumen ini yang disebut sebagai peta jalan politik sekaligus strategis merinci skenario jika kesepakatan berhasil dicapai. Melansir The Jerusalem Post, bagi Israel ada beberapa keuntungan besar. Sandera dapat dipulangkan hanya dalam waktu 72 jam, Hamas dilucuti dari senjata dan Gaza didemilitarisasi dengan menghancurkan terowongan, pabrik senjata, serta infrastruktur militer di bawah pengawasan internasional. Hamas juga akan dikeluarkan dari pemerintahan dengan jaminan tidak lagi memiliki peran politik ke depan. Selain itu, pasukan internasional yang didukung AS dan negara-negara Arab akan dikerahkan untuk menjaga keamanan perbatasan bersama Mesir dan Yordania. Israel pun tetap memegang kendali keamanan sementara tanpa perlu melakukan pendudukan atau aneksasi penuh hingga wilayah dinyatakan bebas dari ancaman teror. Sementara untuk Hamas, proposal ini membuka peluang pembebasan besar-besaran, termasuk 250 tahanan seumur hidup dan 1.700 tahanan lainnya yang ditahan sejak perang pecah, yang mana diantaranya termasuk perempuan dan anak-anak. Jenazah para tahanan juga dikembalikan dengan rasio 1 sandera gugur ditukar 15 jenazah Palestina. Selain itu, ada tawaran amnesti bagi anggota yang menyerahkan senjata atau opsi pindah ke negara ketiga. Bantuan kemanusiaan skala besar juga akan segera mengalir ke Gaza, mulai dari air, listrik, fasilitas rumah sakit, hingga rencana pemulihan ekonomi yang digerakkan AS dan PBB. Meski tidak otomatis memperkuat Hamas, hal ini jelas menguntungkan masyarakat Gaza. Rencana itu juga mengusulkan pembentukan pemerintahan teknokrat Palestina yang menyingkirkan baik Hamas maupun otoritas Palestina, sehingga kekosongan kekuasaan bisa dihindari. Namun keuntungan bagi satu pihak berarti kerugian bagi pihak lain. Israel harus menanggung konsekuensi berupa pembebasan ratusan tahanan, melepas kontrol langsung atas Gaza, dan mengandalkan mekanisme internasional. Di lain sisi, Hamas terpaksa merelakan identitas militernya, melucuti senjata, dan berubah dari kelompok perlawanan menjadi kekuatan politik yang tersisih. Rencana Trump menawarkan insentif yang berbeda bagi masing-masing pihak. Bagi Israel, janji keamanan dan pemulangan sandera. Sedangkan bagi Hamas, legitimasi simbolis dan konsesi dengan penerapan jangka panjang. Di samping itu, rencana ini berpotensi menemui banyak hambatan yang bisa menggagalkannya. Ada sejumlah isu krusial yang sulit diselesaikan, termasuk pembebasan tahanan, pemberian amnesti bagi anggota Hamas, dan pengawasan eksternal. Di Israel, perbedaan pandangan antara pihak yang menentang aneksasi dan kelompok sayap kanan berisiko memecah dukungan. Di lain sisi, kekurangan kepercayaan dapat membuat kesepakatan kehilangan maknanya. Meski Trump menawarkan agenda yang jelas, sejarah menunjukkan inisiatif seperti ini sering gagal menghadapi tantangan politik dan keamanan. Tantangan apa saja yang bisa menggagalkan rencana ini sebelum terrealisasi? Pertama, masalah tahanan. Pembebasan 250 tahanan seumur hidup dan 1.700 tahanan Palestina lainnya dianggap sebagai pengorbanan besar bagi Israel. Langkah ini diprediksi akan memicu penolakan keras dari keluarga korban serta kelompok politik sayap kanan. Kedua, amnesti bagi anggota Hamas. Usulan amnesti dan kebebasan bergerak bagi anggota Hamas menimbulkan kekhawatiran kelompok tersebut bisa kembali menguat secara tidak langsung dan melanjutkan operasi dari luar Gaza seperti yang terjadi sebelumnya. Ketiga, pengawasan internasional. Pembentukan Dewan Perdamaian yang dipimpin Trump dan ex-Perdana Menteri Inggris Tony Blair berpotensi memicu kecurigaan. Kecurigaan terjadi terutama di kalangan warga Palestina yang mungkin melihatnya sebagai bentuk kontrol asing atas Gaza. Hal ini mengingatkan pada upaya sebelumnya di mana AS mencoba memaksakan nilai-nilainya kepada masyarakat yang berbeda. Keempat, demilitarisasi Gaza dan pelucutan senjata Hamas.
tanggung jawab penghancuran fasilitas militer Hamas akan berada di tangan pengamat internasional. Namun, mekanisme serupa pernah gagal sebelumnya, sehingga pertanyaan siapa yang akan memastikan senjata tidak disembunyikan muncul. Kelima, oposisi politik internal. Di Israel, sejumlah tokoh politik seperti Menteri Bezalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir, dan Dewan Yesha menolak konsesi apapun. Sementara di Ramallah, otoritas Palestina merasa posisinya terancam dan sulit memenuhi tuntutan internasional untuk reformasi. Keenam, garis waktu yang tidak jelas. Rencana itu menetapkan penarikan bertahap pasukan Israel berdasarkan keberhasilan demilitarisasi Gaza, tetapi belum jelas siapa yang menentukan kapan target tersebut tercapai. Di balik retorika Trump yang ambisius, tersimpan kenyataan rumit yaitu kurangnya kepercayaan, tekanan politik domestik, kekhawatiran manipulasi, serta hambatan besar dalam implementasi. Tanpa mengatasi tantangan-tantangan ini, kesepakatan berisiko hanya menjadi dokumen tanpa tindakan nyata, seperti yang sering terjadi dalam negosiasi serupa. Rencana Trump untuk Gaza menawarkan peluang besar untuk mengakhiri konflik panjang antara Israel dan Hamas. Namun, setiap keuntungan yang dijanjikan diimbangi oleh risiko dan konsesi besar dari kedua pihak. Tantangan politik, perbedaan kepentingan dan kurangnya kepercayaan membuat realisasi kesepakatan ini sangat rentan. Tanpa penyelesaian terhadap tantangan utama, rencana ini berpotensi tetap menjadi dokumen yang sulit diwujudkan. Apakah kesepakatan itu akan disetujui kedua belah pihak? Ikuti terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.